بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat limpahan serta karunia rahmat-Nya lah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, umur panjang dan kekuatan sehingga dapat melangkahkan kaki, melambaikan tangan menuju masjid yang kita cintai ini. Selanjutnya, salawat beserta salam marilah kita senantiasa kita bacakan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz yang sempurna. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari itu tidak berguna harta, tidak berguna anak, tidak berguna juga pangkat dan kedudukan kita. Pada hari itu yang selamat adalah illa man atallah biqalbin salim, yaitu orang-orang yang datang menghadap Allah dalam keadaan hati yang selamat. Apa yang dimaksud dengan hati yang selamat di situ? Orang-orang yang senantiasa mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah itu? Orang-orang yang senantiasa berselawat kepada beliau. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang nantinya mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pada satu riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabatnya, para sahabat bertanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, umat yang paling aku rindu-rindukan, umat yang paling aku cintai, yang paling aku tunggu kedatangannya untuk bertemu denganku adalah mereka yang tidak pernah berjumpa langsung dengan diriku. Lalu para sahabat bertanya, siapakah ya Rasul? Yaitu mereka umatku yang tidak pernah berjumpa ataupun bertemu langsung denganku. Berarti yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah kita semua. Semoga kita semua mendapatkan pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan termasuk orang-orang yang dirindukan oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini bertepatan dengan malam yang ke-21 Ramadan 1447 Hijriah. Tidak akan berapa lama lagi kita akan meninggalkan bulan suci Ramadan yang mulia ini. Pada malam ke-10 bulan suci Ramadan, pernah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang disampaikan oleh istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika malam 10 hari
bulan suci Ramadan, malam terakhir 10 hari dari bulan suci Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Artinya pada malam 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan, Rasulullah lebih keras lagi untuk ibadahnya. Rasulullah lebih taat lagi berzikirnya, lebih giat lagi membaca Al-Qur'annya. Itu yang dimaksud oleh hadis tersebut. Maka dari itu, dengan tinggal beberapa hari dalam bulan suci Ramadan ini, mari kita kuatkan iman kita, kita kuatkan tekad dan kekuatan kita untuk senantiasa memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, dan mengerjakan qiyamul lail serta i'tikaf di dalam masjid. Di dalam fikih Fathul Qarib dijelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan al-i'tikaf itu adalah berdiam diri. Berdiam diri yang dimaksud di situ adalah tentu berdiam diri di dalam masjid, di dalam rumahnya Allah. Makanya di dalam kitab As-Subulus Salam yang dikarang oleh Imam As-San'ani, la tadkhulul masjida hatta rak'ataini. Jangan engkau masuk ke dalam masjid kecuali sebelum engkau mengerjakan sholat 2 rakaat. Artinya apa? Sebelum kita duduk dalam masjid, beriktikaf di dalam masjid, hendaklah kita sholat 2 rakaat. Apa sholat 2 rakaat tersebut? Adalah sholat sunnah i'tikaf, yaitu sholat yang mana sekaligus menyatakan kita duduk bertahiyatul masjid di dalam masjid, disertai dibarengi dengan niat untuk beriktikaf kepada Allah. Hukumnya adalah sunnah. Maka dari itu double pahalanya apabila kita mengerjakan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid sebagai bentuk penghormatan ataupun penghormatan kita kepada masjid ataupun rumah Allah yang suci ini, serta berniatkan untuk apa? Nawaitul i'tikaf fil masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat untuk beriktikaf di dalam masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Bagaimana keutamaan i'tikaf di dalam masjid ini? Tentu di dalam kitab Fathul Qarib juga dijelaskan bahwa keutamaan orang yang beriktikaf di dalam masjid adalah orang yang senantiasa dinaungi oleh para malaikat, orang yang senantiasa didoakan oleh para malaikat. Tentu tujuan kita beriktikaf di dalam masjid adalah untuk berzikir kepada Allah, mengadu kepada Allah. Berapa banyak orang-orang yang di luar sana kalau kita lihat berpergian ke salah satu masjid, banyak saudara-saudara kita dari berbagai macam masalah di dalam kehidupannya, tidak ada tempat yang paling baik untuk mengadu kecuali di dalam masjid, mengadu kepada Allah. Maka dari itu keutamaan i'tikaf ini sangatlah penting, apalagi dengan momen bulan suci Ramadan ini. Tidak ada i'tikaf yang lebih baik kecuali 10 hari di dalam bulan suci Ramadan. Pada satu riwayat mengatakan seperti itu. Untuk menguatkan supaya mengisi malam-malam 10 hari pada bulan suci Ramadan ini, untuk apa? Tentu untuk menggapai Lailatul Qadar yang dimaksud oleh Al-Quran, yaitu malam apa? Khairum min alfi syahr, yaitu malam lebih baik dari 1000 bulan, beribu-ribu bulan pun. Tapi kalau kita mendapatkan malam yang namanya Lailatul Qadar, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung di dalamnya. Bagaimana malam Lailatul Qadar tersebut? Tanazzalul malaikatu war-ruh. Kami turunkan para malaikat, kami turunkan para ruh. Untuk apa? Fiha biizni rabbihim min kulli amr. Padanya kami beri izin untuk mereka, bagi para ruh, melihat kepada rumah-rumah sanak saudara mereka. Apakah di dalam rumah tersebut ada yang membaca Al-Quran? Apakah di dalam rumah tersebut ada yang membaca doa untuk dirinya? Maka itulah Allah mengizinkan, atas izin Allah, para ruh dan para malaikat diutus dan diturunkan pada malam Lailatul Qadar untuk mencatat amal kebaikan yang diperbuat oleh manusia. Maka daripada itu bagus momennya ketika
10 hari terakhir dalam sebulan suci Ramadan ini kita isi dengan beriktikaf, memperbanyak zikir, membaca Al-Quran. Apalagi masjid kita selalu terbuka untuk menerima orang-orang yang hatinya ikhlas, orang-orang yang hatinya terpanggil oleh Allah untuk datang ke dalam masjid. Karena tidak ada sesuatu yang lebih baik kecuali mereka yang diketuk hatinya oleh Allah untuk senantiasa melangkahkan kaki, mengayunkan tangannya untuk berpergian ke dalam masjid ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dapat kita tarik kesimpulan pada malam 10 hari terakhir dalam bulan suci Ramadan ini, mari kita gunakan waktu ini dengan sebaik mungkin. Mulai detik ini, mulai saat ini, kita perbanyak zikir kita perbanyak salawat kita teruskan, kita habiskan khatam Al-Quran kita. Untuk apa? Untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik, sebaik-baik daripada 1000 bulan. Semoga kita semua senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan pada kesempatan yang bahagia ini. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya untuk kita semua. Apabila ada kata yang benar ataupun yang dapat ditarik untuk dijadikan ilmu dan amal, itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada kata yang salah ataupun yang tidak sesuai di hati Bapak Ibu sekalian, itu murni kesalahan dari diri Al-Fakir sendiri sebagai manusia biasa. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.